Satu keluarga merupakan kekuatan yang selalu hadir dalam urusan Eropa sejak abad pertengahan hingga era modern. Upaya putus asa keluarga Habsburg untuk mempertahankan kekuasaan dalam keluarga, memberi mereka ciri fisik yang khas, serta umur dinasti yang panjang. Selama berabad-abad, Habsburg adalah salah satu dinasti kerajaan paling terkemuka di Eropa. Mereka memerintah sebagai Raja Jerman dari abad ke-13, dan sebagai Pangeran Agung Austria dari pertengahan abad ke-14. Mereka duduk di singgasana Kekaisaran Romawi Suci dari abad ke-15 hingga ke-19. Rumah mereka mendominasi sebagian besar benua dengan penguasa Habsburg di sejumlah negara, terutama Spanyol. Namun, ada hal lain yang menonjol dari keluarga Habsburg, yaitu rahang mereka. Banyak anggota dinasti tersebut memiliki ciri fisik yang sama, yaitu rahang bawah yang menonjol, sebuah prognatisme mandibula, secara medis. Dagu yang menonjol bisa begitu menonjol sehingga para seniman potret yang menyanjung pada masa itu tidak dapat menyembunyikannya. Kondisi tersebut bahkan membuat beberapa anggota dinasti tidak dapat makan atau berbicara dengan baik. Habsburg Jauh, atau rahang Habsburg, adalah hasil biologis dari perkawinan sedarah selama beberapa generasi. Dalam upaya untuk mempertahankan kekuasaan mereka, keluarga Habsburg mempertahankan segalanya dalam keluarga. Mereka mengandalkan perkawinan sedarah yang mempertemukan kerabat dekat, seperti sepupu pertama, atau paman dengan keponakan mereka. Pernikahan jarak dekat bukanlah hal yang aneh di kalangan keluarga kerajaan Eropa, namun keluarga Habsburg adalah pendukung kekerabatan. Dari 11 pernikahan pada masa pemerintahan Habsburg Spanyol, dari tahun 1516 hingga 1700, hanya 2 yang tidak bersifat inses. Perkawinan sedarah jelas membantu mereka mempertahankan kekuasaan, meskipun dari generasi ke generasi hal ini menguras kumpulan gen hingga hampir habis. Pada tahun 1517, diplomat Italia Antonio di Beatis, menggambarkan calon Kaisar Romawi Suci Charles V memiliki wajah yang panjang dan pucat serta mulut yang miring dengan bibir bawah yang terkulai. Pada tahun 2019, sebuah studi ilmiah mengkonfirmasi hubungan antara perkawinan sedarah dan rahang Habsburg. Dengan menganalisis lusinan potret untuk mengetahui tanda-tanda prognatisme mandibula, dan defisiensi rahang atas di mana tulang rahang atas tidak berkembang dengan baik, sehingga menyebabkan bibir atas tampak cekung, hasilnya menunjukkan bahwa semakin banyak bukti perkawinan sedarah, semakin buruk kondisi rahangnya. 5 anggota keluarga dengan rahang Habsburg terburuk, menurut penelitian tersebut, adalah Kaisar Romawi Suci Maximilian I tahun 1493 sampai tahun 1508, putrinya, keponakannya, cicit keponakannya, dan Raja Charles II dari Spanyol tahun 1665 sampai tahun 1700. Charles menderita sejumlah kondisi dan kelainan, di antaranya epilepsi, akibat perkawinan sedarah selama 16 generasi. Nenek dan bibinya adalah orang yang sama, sedangkan ibunya juga keponakan ayahnya. Begitu parahnya kondisi fisik dan mentalnya, sehingga otopsi mencatat bahwa tubuhnya tidak mengandung setetes pun darah, hatinya sebesar biji merica, paru-parunya terkorosi, ususnya busuk dan gangren. Dia mempunyai 1 buah zakar, hitam seperti batu bara, dan kepalanya penuh air. Adapun rahang Charles Habsburg sangat menonjol sehingga deretan gigi atas dan bawah tidak bertemu semuanya, sehingga ia tidak dapat mengunyah makanannya, yang memperburuk masalah kesehatannya. Karena dia memiliki banyak masalah perut, dan dia memiliki lidah yang terlalu besar, akibatnya dia tidak dapat berbicara dengan jelas. Charles II akan menjadi Raja Habsburg Spanyol terakhir.
Ia dikenal sebagai El Hechizado, atau yang tersihir, dan ditakdirkan untuk mengakhiri garis keturunannya dengan kematiannya, tanpa ahli waris, pada usia 38 tahun. Dinasti Habsburg adalah salah satu dinasti yang paling berpengaruh di Eropa, tetapi menjadi terkenal karena perkawinan sedarah, yang pada akhirnya menyebabkan kehancurannya.